Halo semuanya, selamat datang kembali di Berisik Belajar Biologi Asik. Hari ini kita akan membahas mengenai latihan soal UTBK Part 1, yaitu tentang klasifikasi dan daur hidup hewan. Soal nomor 1. Hewan yang tampak pada gambar di bawah ini adalah hewan yang memiliki A. Sel otot dan jaringan syaraf, B. Otak dan 2 lapisan embrional, C. 3 lapisan embrional dan otak, D. 3 lapisan embrional dan sel otot, atau E. Jaringan syaraf dan 2 lapisan embrional. Pembahasannya adalah gambar yang ditunjukkan pada soal merupakan gambar ubur-ubur atau Aurelia aurita. Hewan ini merupakan anggota filum Coelenterata yang bersifat diplobastik, artinya memiliki 2 lapisan embrional, dan sudah memiliki sistem syaraf sederhana, yaitu sistem syaraf difus. Coelenterata tidak memiliki otak. Jaringan syaraf yang tidak terpusat dikaitkan dengan reseptor sensoris sederhana yang tersebar secara radial di sekitar tubuh. Jadi, jawabannya adalah E. Nomor 2. Tahapan di mana Fasciola hepatica memerlukan siput air tawar limnea sebagai hospes perantara disebut A. Dewasa, B. Cysticercus, C. Miracidium, D. Oncosphere, atau E. Cercaria. Pembahasannya dapat dilihat pada gambar siklus hidup Fasciola hepatica, di mana berawal dari telur yang berada di air, kemudian berkembang menjadi embrio, kemudian berkembang lagi menjadi miracidium, kemudian miracidium akan masuk ke dalam siput air tawar sebagai hospes perantara dan akan berkembang di dalam siput tersebut dari sporosit menjadi redia, kemudian cercaria. Cercaria kemudian akan keluar dari siput atau limnea ini berenang bebas di antara tanaman-tanaman air, dan tanaman air yang tidak dicuci bersih atau tidak dimasak dengan sempurna yang masih mengandung Fasciola hepatica akan masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi jawabannya yang memerlukan siput air tawar sebagai hospes adalah Miracidium. Nomor 3. Acetina fulica bersifat hermaprodit, tetapi melakukan perkawinan silang, sebab Acetina fulica memiliki ovarium dan testis yang menghasilkan gamet pada waktu berbeda. Pada soal ini kita perlu mencari tahu apakah pernyataan yang ada dan alasan yang ada benar dan apakah saling berhubungan. Pembahasannya yaitu bekicot atau Acetina fulica termasuk hewan yang memiliki 2 alat kelamin dalam satu individu atau disebut hermafrodit. Tetapi karena waktu pemasakan sel kelamin berbeda sehingga melakukan perkawinan silang. Jadi jawabannya adalah A. Pernyataan dan alasan betul dan saling berhubungan. Lanjut ke soal nomor 4. Cacing tambang masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk A. Telur, B. Metacercaria, C. Cercaria, D. Larva, E. Dewasa. Pembahasannya adalah berikut siklus hidup cacing tambang. Berawal dari telur, kemudian larva,
lalu menembus kulit kaki manusia, masuk ke peredaran darah, menuju ke jantung, paru-paru, kemudian ke tenggorokan, ke kerongkongan, ke usus halus, dan menjadi dewasa, kemudian bertelur dan keluar bersama feses. Jadi jawabannya adalah D, larva. Soal nomor 5. Para ahli menyatakan bahwa teripang lebih dekat kekerabatannya dengan ikan dibandingkan dengan udang sebab teripang A. Sudah memiliki notochord tetapi kemudian menghilang. B. Bernafas dengan insang walaupun masih sederhana. C. Memiliki jumlah kromosom yang sama banyak dengan ikan. D. Lubang mulutnya terbentuk setelah adanya lubang anus. Atau E. Memiliki sisik yang tersusun dari kitin. Pembahasannya yaitu, teripang masuk ke dalam filum Echinodermata, sedangkan ikan masuk ke dalam filum Chordata. Dalam perkembangan embrio tahapan awal, struktur larva Echinodermata mempunyai persamaan dengan struktur larva Chordata rendah. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Sudah memiliki notochord tetapi kemudian menghilang. Nomor 6. Kelas-kelas hewan di bawah ini masuk ke dalam filum Arthropoda kecuali A. Crustacea, B. Myriapoda, C. Scapupoda, D. Arachnoida, atau E. Hexapoda. Pembahasan nomor 6 yaitu filum Arthropoda terdiri dari 4 kelas. Ada Crustacea, Myriapoda, Arachnoida, dan Hexapoda. Sedangkan kelas Scapupoda termasuk ke dalam filum Mollusca. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 7. Agnatha termasuk kelompok hewan yang anggotanya tidak mempunyai tulang rahang. Sebab Agnatha termasuk ke dalam kelompok hewan mamalia. Untuk pembahasan soal nomor 7, Agnatha merupakan chordata yang tidak bertulang rahang, tetapi memiliki kranium atau tulang tengkorak dan memiliki tulang punggung. Agnatha sendiri berbentuk seperti ikan namun tidak bersisik. Contohnya adalah iklan lamprey. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Pernyataan benar dan alasan salah. Soal nomor 8. Dalam kategori takson, paus termasuk ke dalam kelas Pisces. Sebab paus memiliki sirip dan hidup di air laut. Pembahasan soal nomor 8, seperti yang kita tahu, ikan paus dalam klasifikasi dimasukkan ke dalam ordo Cetacea kelas Mamalia. Jadi, bukan termasuk ke dalam kelas Pisces. Dan ikan paus memiliki sirip dan semua ikan paus hidup di air laut. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Pernyataan salah dan alasan betul. Nomor 9. Meningkatnya suhu tubuh penderita penyakit malaria merupakan akibat dari proses sporulasi. Sebab pada proses sporulasi banyak dihasilkan zigot yang siap menyerang sel-sel darah merah. Pembahasan soal nomor 9. Sporulasi adalah tahapan pembelahan spora menjadi merozoit yang berlangsung di dalam eritrosit atau sel darah merah manusia. Jika eritrosit yang mengandung merozoit ini pecah, maka akan menimbulkan demam pada penderitanya sebab tersebarnya racun yang berasal dari parasit tersebut. Jadi, jawaban yang tepat adalah C.
pernyataan benar namun alasan salah. Soal nomor 10. Seekor hewan berbentuk bulat, tubuhnya penuh dengan duri yang panjang dan bersimetri radial serta hidup di laut. Hewan tersebut termasuk ke dalam kelas A. Opiuroidea, B. Echinoidea, C. Asteroidea, D. Sirenoidea, atau E. Holoturoidea. Dari soal tersebut, hewan yang dimaksud adalah Echinoidea atau landak laut. Sebab ciri-ciri yang diberikan sangat menyerupai landak laut, di mana tubuhnya berbentuk bulat dan penuh dengan duri. Jadi jawabannya adalah B. Demikian untuk video pembahasan latihan soal UTBK part 1 hari ini. Untuk part 2, kita akan membahas metabolisme hewan dan tumbuhan. See you in the next video.